Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my videos. Nah, di video ini kita akan membahas tentang senyawa bioaktif pada mikroalga spesies Volvox carteri. Let's get started. Nah, yang pertama, kita harus mengetahui apa itu mikroalga. Jadi, mikroalga ini adalah suatu jenis rumput laut atau alga yang berukuran mikroskopis atau hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Dalam siklus makanan di perairan, mikroalga berperan sebagai produsen utama, yang dimana diperkirakan bahwa sekitar 40% fotosintesis yang berlangsung secara global dilakukan oleh mikroalga. Mikroalga telah dikenal sebagai sumber berbagai pigmen berharga yaitu klorofil A, zeaxanthin, dan lain sebagainya. Untuk itu dilakukan suatu metode screening fitokimia yang merupakan metode yang sederhana, cepat, serta efektif yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi golongan senyawa serta mengetahui keberadaan senyawa-senyawa aktif biologis yang terdistribusi dalam jaringan tanaman. Selanjutnya ada senyawa bioaktif. Nah, istilah bioaktif sendiri dia terdiri dari dua kata yakni bio dan aktif. Secara etimologi, bio berasal dari bahasa Yunani bios yang merujuk kepada kehidupan. Sedangkan aktif berasal dari bahasa Latin activus, artinya dinamis, penuh energi, dengan energi, atau melibatkan suatu aktivitas. Dalam pengertian ilmiah yang ketat, istilah bioaktif adalah istilah alternatif untuk aktif secara biologis. Senyawa bioaktif hanyalah zat yang memiliki aktivitas biologis, dan dalam kamus kedokteran, zat bioaktif didefinisikan sebagai zat yang berpengaruh, menyebabkan reaksi, atau memicu respon pada jaringan hidup. Senyawa bioaktif dalam definisi lain adalah senyawa esensial dan non-esensial yang terjadi di alam, merupakan bagian dari rantai makanan, dan dapat terbukti berpengaruh pada kesehatan manusia. Sebaliknya, beberapa definisi mengecualikan senyawa esensial dari senyawa bioaktif. Menurut Encyclopedia of Food and Cultures, istilah komponen bioaktif makanan mengacu pada biomolekul non-esensial yang ada dalam makanan dan memiliki kemampuan untuk memodulasi satu atau lebih proses metabolisme yang menghasilkan peningkatan kesehatan yang lebih baik. Nah, salah satu genus dari mikroalga yang saya angkat dalam video kali ini yakni genus Volvox, di mana menurut Linnaeus genus Volvox ini termasuk ke dalam kelas Chlorophyta dan dalam tingkatan takson lebih rendah dalam familia Volvocaceae yang mencakup lebih dari 20 spesies ganggang air tawar yang memberikan kesempatan untuk mempelajari mekanisme perkembangan dalam sistem yang relatif sederhana yang terdiri dari dua jenis seluler yakni somatik dan reproduktif. Nah, data tentang distribusi geografis semua perwakilan genus Volvox pun telah dikumpulkan, dan salah satu jenis yang sekarang menjadi model yang berharga dari perkembangan biologi sel adalah jenis Volvox carteri F. nagariensis Yeager. Nah, berikut merupakan gambar penampang mikroskopis dari berbagai sel dari spesies Volvox yang kita lihat pada slide yang sebelah ujung kiri atas itu merupakan penampang mikroskopis dari Volvox carteri F. nagariensis, dan yang sebelah kanan bawah itu dia merupakan Volvox aureus. Nah, di slide selanjutnya gambar pada sebelah kiri atas yang menunjukkan penampang dari sel Volvox africanus, sedangkan sebelah kanan atas yakni Volvox globator, dan yang di bagian bawah itu, di bagian tengah bawah merupakan penampang dari Volvox tertius. Pada Volvocales itu apabila diamati secara lebih mendalam, dia akan terdapat suatu lapisan kristal yang menjadi suatu pola spesifik yang sangat teratur ke dalam serangkaian lapisan berserat yang mendasari lapisan kristal tersebut. Dia kemudian menyelubungi sel individu dan mengelilingi sel pada jarak untuk membentuk kompartemen seluler yang berdekatan dan membagi wilayah yang lebih dalam ke dalam zona-zona yang berbeda. Nah, selain itu, kita lihat pada gambar penampang dan pada slide, kita lihat itu terdapat lapisan kristal yang terdiri dari
senyawa asam amino hidroksiprolin yang menjadi komponen utama ataupun penyusun dari matriks Volvox-Carteri ini. Nah, apa sih senyawa hidroksiprolin itu dan bagaimana biosintesisnya? Hidroksiprolin merupakan asam amino hasil modifikasi dari prolin yang dikatalisis oleh enzim prolil 4 hidroksilase pada saat proses post-translasi. Nah, dan apabila kita tinjau dari struktur kimianya, dia terdiri dari rantai hidrokarbon siklik, yang dimana pada salah satu rantainya dia terdapat gugus amina. Kemudian dia juga mengikat gugus keton dan dua gugus hidroksil, di mana salah satu dari gugus hidroksil ini merupakan hasil penambahan atau hasil modifikasi dari senyawa prolin. Secara lengkap, asam amino ini berasal dari prolin yang mengalami reaksi hidroksilasi, yaitu penambahan gugus hidroksil atau gugus OH, dan reaksinya ini dikatalisa oleh enzim prolil hidroksilase tadi. Nah, hidroksiprolin hanya dijumpai pada serat-serat kolagen, dan pada pembentukannya dia ini membutuhkan sejenis kofaktor, yakni vitamin C atau asam askorbat. Dan apabila terjadi defisiensi vitamin C, dapat menyebabkan kelainan scurvy, yakni merupakan kelainan genetik akibat kegagalan pembentukan hidroksiprolin dan hidroksilisin. Akibatnya, kestabilan kolagen terganggu sehingga menimbulkan gejala medis yang terjadi pada orang tersebut. Karena adanya kandungan hidroksiprolin ini, maka akan dapat mendorong biosintesis kolagen. Kolagen itu sendiri adalah kelompok protein struktural yang bersumber dari matriks ekstraseluler. Fibril kolagen merupakan struktur protein yang amat penting karena dia merupakan penyusun dari kulit, tulang, dinding jaringan darah, serta organ-organ visceral. Fibril kolagen terdiri dari subunit polipeptida yang berulang yang disebut tropokolagen yang disusun oleh untaian paralel dari kepala sampai ekor. Tropokolagen terdiri atas 3 rantai polipeptida yang terpilih erat menjadi 3 untaian atau lembaran panjang. Tiap rantai polipeptida dalam tropokolagen juga merupakan satu helix. Nah, coba kita perhatikan gambar pada slide. Molekul kolagen ini tersusun kira-kira 20 asam amino yang memiliki bentuk agak berbeda bergantung pada sumber bahan bakunya. Asam amino glisin, prolin, dan hidroksiprolin merupakan asam amino utama penyusun kolagen. Asam-asam amino aromatik dan sulfur terdapat dalam jumlah yang sedikit, sehingga hidroksiprolin merupakan salah satu asam amino pembatas dalam berbagai protein. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.